Kamu pelaku ini semua ya. Dan kamu juga yang telah membunuh ayah saya. Kamu Juragan Kosim. Mayret, Mayret, Mayret. Kala yang berteriak kepada Juragan Kosim jika dia mengira Juragan Kosimlah pelaku dari pembunuh ayahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Irul Misteri. Tentunya di kisah-kisah pengalaman misteri yang Kang Irul bahas secara komedi ya. Oke. Pada kesempatan kali ini Kang Irul akan melanjutkan cerita yang kemarin ya, yang berjudul Pesugihan Anjing Berkepala Dua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Kang Irul meminta maaf dulu nih, karena Kang Irul kemarin baru jalan-jalan ke Gunung Everest ini. Sudah beli tas keril baru, tapi setelah sampai di Gunung Everest ternyata hawanya sangat dingin sekali. Akhirnya Kang Irul nggak jadi naik pulang ya. Oke, biar kalian tidak penasaran seperti apakah kelanjutan dari cerita yang kemarin, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Nang 5 tahun kemudian 5 tahun kemudian setelah kepergian Pak Tejo ya, akhirnya Juragan Romeo itu mendekati Juliet. Tetapi di sini Romeo mendekati Juliet itu kala yang menjadi anak dari almarhum Tejo itu, dia tidak setuju melihat ibunya ada hubungan dengan Juragan Romeo. Akhirnya Kala setiap hari itu sering bertengkar kepada ibunya ini Juliet. Bahkan Kala sempat berkata kepada ibunya, "Bu, pokoknya saya tidak setuju jika ibu ada hubungan dengan Juragan Romeo. Pokoknya Kala nggak setuju, Bu." Juliet yang dibentak sama anaknya itu si Kala karena dia tidak ingin melihat ibunya itu ada hubungan dengan Romeo. Tetapi Juliet yang sudah mempunyai rasa kepada Romeo, akhirnya dia melawan anaknya itu. "Kamu tidak setuju jika ibu hubungan dengan Juragan Romeo?" "Iya, Bu. Kala pokoknya tidak setuju jika ibu ada hubungan sama Juragan Romeo." Akhirnya tanpa Kala tahu, tiba-tiba tamparan dari Juliet mendarat di pipi si Kala. Pak! Seketika Kala yang telah tertampar oleh ibunya, dia pergi meninggalkan Juliet di rumah. "Ibu kejam!" Kala langsung pergi dari rumah. Nah, jadi ini dulur-dulur, kenapa Romeo dan Juliet itu sempat melakukan hubungan intim di kebun. Nah, ini ternyata mereka dari sini awal mula mereka melakukan baku hantam ya. Di sini Kala itu terlihat sangat sedih, bahkan dia sering merenung di kamar sendirian. Dan Kala akhirnya dia teringat tentang obrolan Juragan Kosim dan almarhum ibunya 5 tahun yang lalu. Dia mendengar jika semua yang terjadi, yang menimpa dengan ayahnya, bahkan dari warga yang di kampung itu, adalah ulah dari Juragan Romeo. Akhirnya Kala yang mengetahui obrolan 5 tahun yang lalu dari Juragan Kosim, dia lantas bergumam. Seakan-akan Kala sangat marah sekali dengan Juragan Romeo. "Bangsat kamu Romeo, akan saya balas apa yang telah kamu lakukan kepada kedua orang tuaku. Tunggu saja pembalasanku." Akhirnya Kala dia berinisiatif untuk datang ke salah satu dukun yang berada di dekat dengan kampungnya. Kemudian Kala pun sampai di rumah Mbak Dukun ini dulur-dulur. Setelah Kala sampai, dia pun akhirnya masuk. Dia langsung berkata kepada Mbak Dukun jika dia ingin menyantet Romeo. Tetapi sebelum
Kala meminta bantuan dari Mbah Dukun ini, dia menceritakan semua kronologi yang telah menimpa dengan keluarganya, terlebih kepada ibunya ini, Juliet. Setelah Kala bercerita panjang lebar kepada Mbah Dukun ini ya, akhirnya Mbah Dukun ini memberitahu kepada si Kala, "Duk, jadi yang menimpa ibumu itu, semua itu adalah ulah dari Juragan Romeo. Juragan Romeo itu telah memelet ibumu." Kala yang mendengar penjelasan dari Mbah Dukun, jika ibunya itu terkena pelet dari Juragan Romeo, seketika dia langsung marah dan berkata kepada Mbah Dukun, "Mbah, pokoknya saya nggak mau tahu. Mbah harus bantu saya untuk menyantet Juragan Romeo. Titik. Pokoknya Juragan Romeo harus mati, Mbah." Mbah Dukun itu akhirnya dia memberikan solusi kepada Kala ini. "Duk, jika kamu ingin membalas apa yang telah dilakukan Romeo kepada ibumu, kamu harus menerima syarat dari saya." Kala yang mendengar penuturan dari Mbah Dukun, akhirnya dia berkata kepada Mbah Dukun, "Syaratnya apa, Mbah?" Kemudian Mbah Dukun kembali berkata, "Kamu harus mau berhubungan dengan Juragan Romeo. Dan kamu juga harus melakukan hubungan intim." Kala yang mendengar penjelasan dari Mbah Dukun, dia seketika tidak mau. Tapi dia kembali teringat akan dendam yang sangat merasuk di dalam dirinya. Akhirnya dia menyanggupi apa yang Mbah Dukun berikan syarat kepada dirinya. "Baik, Mbah, akan saya lakukan syarat yang Mbah berikan kepada saya." Akhirnya setelah Kala bersedia menerima syarat dari Mbah Dukun, Mbah Dukun pun meminta kepada Kala untuk melepas semua bajunya. "Duk, bajunya dilepas semua ya." Kala akhirnya menyanggupi permintaan dari Mbah Dukun. Dilepaslah itu baju satu persatu yang Kala pakai, dari baju sampai utang, tank top, dilepas semua itu sama si Kala ya. Dan akhirnya Mbah Dukun meminta si Kala untuk rebahan, gelelengan. Setelah Kala berhasil rebahan, Mbah Dukun meminta lagi nih kepada Kala, "Duk, menang hiti." Akhirnya Kala pun manut nih, nurut. Kaki Kala dipentang ini. Setelah kaki Kala dipentang, ternyata Mbah Dukun itu sudah menyiapkan benda ini, benda khusus. Benda ini ya bukan apa ya, bukan penambur ya, ini bukan. Jadi ini semacam kayak susuk apa gimana lah. Dimasukkan itu benda yang sangat istimewa itu dari Mbah Dukun ke dalam apa ya itu ya, pertelon Kala ya. Di saat Mbah Dukun akan memasukkan benda itu ke dalam kelaminnya si Kala, Kala itu merasa seperti kayak cacing kepanasan yang ngoget-ngoget. Mbah Dukun yang melihat reaksi dari alat kelaminnya Kala setengah munjuk-munjuk gimana, Mbah Dukun juga, aduh gimana nih. Mbah Dukun setengah menahan birahinya. Setelah Mbah Dukun berhasil memasangkan alat susuk itu di dalam kelaminnya Kala, akhirnya Kala pun kembali memakai bajunya ini. Kemudian Kala berkata kepada Mbah Dukun, "Terima kasih, Mbah." "Iya, Nduk." Berjalannya waktu, akhirnya Kala pun mendekati Juragan Romeo ini, dulur-dulur ya. Kala yang sudah menyusun rencana dengan matang, dia akhirnya berhasil mendekati Juragan Romeo. Sampai pada akhirnya Juragan Romeo pun bertekuk lutut kepada Kala.
Terlebih Juragan Romeo itu dia mempunyai karakter seperti Cupatke ya, yang melihat wanita itu selalu mengeluarkan air liur hampir seember itu. Setelah berhasil dia si Kala mendekati Juragan Romeo yang sudah tidak sabar ingin merasakan empuknya apem legitnya dari Kala, dia langsung mengajak Kala ke salah satu hotel. Diajaklah Kala ke hotel. Setelah sampai di sana, tidak butuh waktu lama, langsung saja itu dihajar itu buat sampai Kala itu ditaruh di atas lemari, digajar di atas lemari. Juragan Romeo yang mempunyai birahi itu, aduh, masya Allah, seperti banteng Kolombia ya, nafsunya itu mana tahan. Setelah mereka selesai melakukan baku hantam ini, akhirnya mereka meninggalkan hotel itu untuk pulang ini. Singkat cerita, Juragan Kasim ini ya, Juragan Kasim itu yang datang ke rumah si Kala. Juragan Kasim ingin memberitahu kepada si Kala. Datanglah dia Juragan Kasim ke rumah. Setelah sampai ke rumah, dia berkata kepada si Kala, "Duk, kamu itu gimana sih? Kamu itu jangan seperti ini, Duk. Kenapa kamu harus mempunyai hubungan dengan Juragan Romeo? Juragan Romeo itu kan seperti bapak kamu. Kenapa kamu bisa seperti ini, Duk?" Kala yang mendengar nasihat dari Juragan Kasim, ketika dia langsung marah. "Juragan Kasim gak usah ikut campur urusan saya ya. Biar ini semua yang menjadi urusan saya. Mending Juragan Kasim pergi dari rumah Kala. Silakan." Akhirnya Juragan Kasim yang tidak mempan memberikan nasihat kepada Kala, dia akhirnya pergi dari rumah Kala. Keesokan harinya, tiba-tiba warga digemparkan dengan kematian Juragan Kasim ini. Juragan Kasim yang meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Lehernya itu hampir terputus. Sama dengan apa yang pernah ditemukan oleh warga-warga sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, Kala yang melakukan santet kepada Juragan Romeo itu berhasil. Juragan Romeo yang mengalami rudalnya itu ya membesar, bahkan sampai keluar kayak kejunya. Bahkan rudalnya itu sempat pindah ke depan jidat di sini ya. Kelamin milik Juragan Romeo itu pindah di sini dulu seperti bedak berarti ya. Tapi ya nggak mungkin lah, masa alat kelamin pindah ke jidat. Berarti alat kelamin dari Juragan Romeo itu membesar ini dulu, membesar dan bahkan membusuk, dan sampai pada akhirnya alat kelamin dari Juragan Romeo itu meledak. Di saat Juragan Romeo mengalami hal yang sangat mengerikan, tiba-tiba Kala itu datang ke rumah Juragan Romeo ini dulu. Kala yang melihat keadaan Juragan Romeo dalam keadaan yang sangat mengerikan, akhirnya Kala pun mengatakan semuanya kepada Juragan Romeo. "Enak ya apa yang kamu rasakan kepada saya. Jadi dengan adanya kamu seperti ini, saya yang melakukan. Saya yang menyantet kamu dengan susuk wewe gombel." Juragan Romeo yang mendengar penjelasan dari Kala, jika ternyata yang menimpa dirinya adalah perbuatan dari Kala, akhirnya dia berteriak, "Bangsat kamu!" Kala pun pergi meninggalkan Romeo dengan tertawa yang sangat puas. Jadi begini ya dulur-dulur, usut punya usut, ternyata Juragan Romeo itu dan Pak Tejo dulunya itu naksir kepada Juliet. Tetapi Juliet lebih memilih kepada Pak Tejo. Walaupun di sini Juragan Romeo itu terkenal sangat kaya sekali. Nah, setelah tadi Juragan Romeo itu mengalami hal dengan rudalnya yang membesar, akhirnya dia meninggal di tempat dalam keadaan yang mengenaskan. Sepeninggal dari Juragan Romeo, akhirnya lahan perkebunan milik Juragan Romeo itu dibeli oleh Juragan Agus ini dulur-dulur. Setelah pemakaman dari Juragan Romeo, warga pun akhirnya digegerkan dengan keadaan makam Juragan Romeo itu yang terbongkar.
Bahkan jasad dari Juragan Romeo itu, lehernya itu hampir terputus ini dulur-dulur. Sangat mengerikan sekali ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Juragan Romeo ini dulur-dulur? Di saat makam dari Juragan Romeo itu terbongkar dan jasadnya itu lehernya hampir terputus, di tempat perkebunan milik Juragan Romeo yang sudah dibeli oleh Juragan si Agus ini ya, itu juga ada penemuan warga lagi yang meninggal di tengah perkebunan milik Juragan Romeo. Dan dia meninggal dalam keadaan yang sama-sama dengan keadaan leher yang hampir terputus ini dulur-dulur. Bahkan dengan adanya kejadian itu, desa pun menjadi sepi. Bahkan dari warga pun mereka tidak ada yang berani keluar malam karena mereka takut akan dimangsa oleh anjing berkepala dua. Di saat suasana di kampung Kala itu sangat sepi, kita masuk ke rumah si Kala ya ini dulur-dulur. Di sini Kala itu dia merenung. Terlebih Kala juga mendengar kabar jika kenapa masih banyak warga yang meninggal. Padahal Kala sudah menghabisi Juragan Romeo yang katanya dia yang menjadi pelaku utama dari korban yang ada di kampungnya itu. Dan kemudian akhirnya Kala teringat dengan omongan Juragan Kasim ini dulur-dulur. Di saat Kala melamun, akhirnya dia teringat dengan ucapan Juragan Qasim ini dulur-dulur. Juragan Qasim pernah berkata kepada Kala, "Nduk, jika kamu tidak percaya, kamu bisa membuktikannya sendiri. Kamu bisa datang ke rumah Mbah Dukun jam 12 malam pada malam Jumat Kliwon. Dan kamu nanti akan melihat kejadian yang sebenarnya." Jadi begini dulur-dulur ya, Juragan Qasim itu dulunya kan pernah datang ke rumah si Kala. Dia itu memberitahu kepada si Kala. Nah, kenapa Juragan Qasim memberitahu kepada si Kala? Ternyata di saat Kala akan datang ke rumah Mbah Dukun, ternyata Juragan Qasim itu mengikutinya dari belakang. Dan setelah Kala selesai urusannya dengan Mbah Dukun, Juragan Qasim ini dia tidak langsung pulang. Setelah Kala pulang dan Juragan Qasim akhirnya melihat sebuah mobil yang berhenti di depan rumah Mbah Dukun. Nah, maka dari itu Juragan Qasim ini memberitahu kepada si Kala, jika kamu harus membuktikannya sendiri datang ke rumah Mbah Dukun pada jam 12 malam tepat di malam Jumat Kliwon. Akhirnya Kala pun membuktikan apa yang pernah diucapkan oleh Juragan Qasim ini dulur-dulur. Kala yang datang ke rumah Mbah Dukun itu tepat jam 12 malam pada malam Jumat Kliwon. Setelah Kala sampai di sana, dia mencari tempat untuk sembunyinya biar tidak ada orang yang tahu jika Kala itu sedang ingin memantau. Setelah sampai di sana, ternyata benar Kala melihat ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan rumah Mbah Dukun. Setelah mobil itu berhenti, Kala sangat terkejut karena dia melihat Juragan Agus yang turun dari mobil tersebut. Dan ternyata biang kerok yang selama ini menjadi buah bibir di kampung Kala ternyata ulah dari Juragan Agus yang memiliki pesugihan asu berkepala dua. Dan akhirnya setelah Kala mengetahui jika pelakunya adalah Juragan Agus, akhirnya Kala mencari dukun yang lebih sakti lagi untuk membinasakan Juragan Agus sampai ke akar-akarnya tidak ada yang tersisa. Termasuk Mbah Dukun yang membantu proses yang dilakukan dari Juragan Agus ini dulu-dulu. Setelah Kala berhasil membalaskan dendam yang menimpa dengan keluarganya, nah kabar sekarang yang menimpa dengan Kala, dia mengalami gangguan kejiwaan ini dulur-dulur ya. Dan Kala akhirnya dirawat oleh seseorang
Nah, seseorang ini yang akhirnya menceritakan kisah Kala kepada Kang Irul. Nah, tapi sebelum Kala mengalami gangguan kejiwaan, Kala itu sempat bercerita kepada orang yang telah merawat dirinya. Jadi, kenapa Kang Irul bisa menceritakan semua itu dari seseorang yang telah merawat Kala saat ini, dulu. Dan akhirnya cerita pun selesai. Akhir kata Kang Irul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.